Halo teman-teman pelayaran semua, apa kabarnya? Mohon maaf ya, dalam bulan Juni ini saya akan jarang upload video ke YouTube karena saya lagi buka-buka file lama saya yang ada di hard disk dan ingin bernostalgia sejenak dengan foto maupun video yang saya punya di tahun-tahun sebelumnya ini ya. Ketika saya buka file video tentang berita Pelni, ternyata ada banyak kapal Pelni yang diberitakan kandas di perairan Indonesia. Setelah saya data ulang, ternyata ada 17 kapal yang kandas. Sebenarnya ada 16 sih yang sempat diberitakan oleh media massa online dan satu yang masih menjadi misteri. Karena saya lupa dan fotonya sempat kehapus di flash disk. Jadi kali ini saya akan bahas tentang 16 kapal Pelni yang kandas di Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa video ini saya bukan mau menjelekkan nama baik dari kapal Pelni maupun yang berbau negatif ya. Tapi supaya kita menolak lupa dan buat sebagai pembelajaran untuk calon pelaut generasi yang akan datang. Setelah saya cek ternyata ini semua karena faktor alam ya. Jadi bukan dari kesalahan manusia. Kalau kalian mau menilainya dari kesalahan manusia itu terserah kalian aja ya. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa kandas dan karam itu memiliki arti yang berbeda. Kata kandas itu K-A-N-D-A-S, kandas itu artinya terantuk atau nyangkut dengan dasar laut, sungai, dan sebagainya. Sedangkan karam, K-A-R-A-M, karam itu artinya tenggelam ke dasar laut. Kenapa saya ingin memberitahukan perbedaan ini? Karena ada media massa online yang keliru akan hal ini. Yang sebenarnya terjadi di lapangan itu kapal kandas atau nyangkut sehingga kapal tidak bisa berjalan, malah diberitakan kapal karam atau dalam artian karam itu tenggelam. Kan beda tuh. Nah, karena adanya perbedaan ini sehingga membuat informasi yang tidak benar dan membuat image buruk buat sebuah kapalnya. Kalau teman-teman masih ragu dengan penjelasan saya ini, kalian bisa cek langsung di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa juga cek di Google ini dengan tulisan KBBI, kandas, dan karam ya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ceremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, ada KM Kerinci. Untuk insiden KM Kerinci ini sudah saya bahas secara detail di video saya yang berjudul History of KM Kerinci. Teman-teman bisa cek di situ. Dan kalau nggak... Aduh, suara saya menghilang nih. Ayo bantu saya menstabilkan suara saya dengan tekan tombol like-nya teman-teman. Ayo buruan. Excelente. Muchas gracias amigos. Kita lanjutin lagi ya. History of KM Kerinci. Teman-teman bisa cek di situ. Dan kalau nggak salah, KM Kerinci itu ditarik sama KM Kambuna. Kalau teman-teman ada yang tahu tentang insiden ini, dan kalau saya keliru akan hal ini, bisa kalian koreksi dan tulis di kolom komentar ini ya. Next, yang kedua adalah KM Umsini. Untuk insiden kapal Umsini ini sudah saya bahas secara detail di video saya yang berjudul History of KM Umsini. Teman-teman bisa juga cek di situ. Dan kalau tidak salah, kandasnya KM Umsini ini sempat ditarik sama KM Rinjani.
Dan KM Umsini ini juga pernah kandas di Lewaleba pada tanggal 13 Oktober tahun 2016. Next. Yang ketiga ada KM Sinabung. Kapal KM Sinabung kandas di perairan Tual pada tanggal 28 Desember tahun 2016. Dan ini adalah foto dokumentasinya. Pada saat kandasnya KM Sinabung, posisi KM Loser tidak jauh dengan kandasnya KM Sinabung. Kapal KM Loser ingin membantu dalam penarikan kapal Sinabung, namun sayang mesin KM Loser tidak kuat untuk menarik kandasnya KM Sinabung ini. Dan tidak lama kemudian ada KM Gapulu yang berada di daerah perairan Tual. Dan kapal KM Gapulu ini berhasil dalam penarikan kapal Sinabung karena mesinnya yang kuat ya. Selanjutnya, next. Yang keempat ada KM Lambelu. Kapal KM Lambelu kandas di Tarakan pada tanggal 22 Oktober tahun 2016. Next. Yang kelima ada KM Kelut. Kapal KM Kelut pernah kandas di Batam pada tanggal 1 Mei 2016. Dan sepertinya sudah pernah saya bahas di video saya yang berjudul History of KM Kelut. Teman-teman bisa cek dan perhatikan baik-baik di situ ya penjelasannya. Next. Yang keenam ada KM Dorolonda. Kapal KM Dorolonda pernah kandas di Pelabuhan Serui pada tanggal 18 Januari tahun 2015. Dan juga kapal KM Dorolonda dan KM Lambelu pernah kandas di perairan Selayar di hari yang sama. KM Lambelu kandas di pagi hari, sedangkan KM Dorolonda kandas pada sore harinya pada tanggal 30 Maret tahun 2012. Nah, itu tadi ada 6 kapal tipe 2000 penumpang yang pernah dikabarkan kandas ya. Jika teman-teman yang saat itu menjadi salah satu penumpang di dalamnya, boleh komen di bawah ini ya. Dan kalau ada kapal lainnya yang luput dari kabar berita media massa, juga bisa ditambahin di kolom komentar ini. Tulis kapal apa, kandasnya di mana, dan tanggal berapa insiden kejadiannya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Selanjutnya, ada KM Kelimutu. Di nomor 7 ada kapal KM Kelimutu. Kapal ini kandas di Saumlaki pada tanggal 4 Agustus tahun 2010. Dan juga kapal KM Kelimutu ini pernah kandas di perairan Dobo pada tanggal 30 Desember tahun 2015. Next, yang ke-8 ada KM Lawit. Kapal KM Lawit kandas di Pontianak pada tanggal 22 April tahun 2009. Next, yang ke-9 ada KM Tilongkabila. Kapal KM Tilongkabila pernah kandas di Bima pada tanggal 16 Maret tahun 2012. Dan kapal ini ditarik sama KM Awu. Next, yang ke-10 ada KM Awu. Kapal KM Awu kandas di Waing Apu pada tanggal 22 Maret tahun 2007. Dan ternyata KM Awu juga pernah kandas di Bima pada tanggal 17 Desember tahun 2018. Dan kapal sempat miring. Next, selanjutnya ada kapal KM Tatamailau. Di nomor 11 ada kapal Tatamailau sempat juga kandas di Timika pada tanggal 2 Februari tahun 2015. Next, berikutnya ada KM Binaya. Kapal KM Binaya pernah kandas di Tarempa pada tanggal 4 Juni tahun 2013. Dan waktu itu KM Binaya melayari rute barat. Dan kapal ini, kapal KM Binaya ditarik sama KM Loser. Next, yang ke-13 ada KM Bukit Raya. Kapal KM Bukit Raya sering mengalami insiden kandas. Pertama, di tahun 2016, kapal KM Bukit Raya kandas di Pontianak. Dan pada tanggal 19 Mei tahun 2018, kapal kandas di Natuna. Selanjutnya yang ke-14 ada KM Loser. Kapal KM Loser pernah kandas di perairan Dobo pada tanggal 2 Juni tahun 2018. Next, yang ke-15 ada KM Sirimau. Kapal KM Sirimau pernah kandas di Kijang pada tanggal 4 April tahun 2014. Nah, itu tadi ada 9 kapal tipe 1000 penumpang yang pernah dikabarkan kandas ya. Jika teman-teman yang saat itu menjadi salah satu penumpang di dalamnya, boleh komen di bawah ini ya. Dan kalau ada kapal lainnya yang luput dari kabar berita media massa online, juga bisa ditambahin di kolom komentar ini ya. Tulis nama kapalnya apa, kandasnya di mana, dan tanggal berapa insiden kejadiannya. Oke, kita lanjutin lagi.
Dan yang terakhir ada kapal tipe 500 penumpang, yaitu KM Willis. Kapal yang ke-16 ini adalah kapal KM Willis. Kapal Willis pernah kandas di Benoa, Bali pada tanggal... Aduh, suara saya menghilang nih. Ayo bantu saya menstabilkan suara saya dengan tekan tombol like-nya teman-teman. Ayo buruan. Excelente. Muchas gracias amigos. Kita lanjutin lagi ya. Kapal Willis pernah kandas di Benoa, Bali pada tanggal 17 Februari tahun 2017 dan juga pernah kandas di Weng Apu pada tanggal 20 Maret tahun 2012. Nah, untuk kapal tipe 500 penumpang ini cuma satu kapal aja yang pernah dikabarkan kandas. Apakah kedua kapal lainnya seperti Sangiang dan Pangrango pernah juga kandas? Kalau pernah, tulis di kolom komentar ini ya. Nah, itu tadi adalah daftar kapal pelni yang pernah kandas di perairan laut Indonesia. Sebenarnya ada satu kapal lagi yang kandas di Dobo, yaitu KM Gapulu. Tapi saya nggak yakin benar apa enggaknya, karena kapalnya kandas di bulan dan tahun yang sama dengan KM Loser. Jika memang benar KM Gapulu kandas di Dobo, boleh tulis di kolom komentar ini ya. Dikabarkan KM Gapulu pernah kandas di Dobo pada tanggal 14 Juni tahun 2018. Jika teman-teman memperhatikan dengan seksama dari video ini, maka di tahun 2015 dan tahun 2016 ada banyak sekali kapal pelni yang mengalami insiden kandas di perairan laut Indonesia. Semoga saja di tahun-tahun ke depan, mulai tahun 2020 ini, tidak terdengar lagi kabar berita kapal kandas ya. Sebenarnya kejadian kapal kandas ini disebabkan karena surutnya air laut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal pelni, histori kapal pelni, melihat isi dalam kapal pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan salam seluas-luasnya.